اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور اللهم يا نور صل على عبدك النور ونورنا به اللهم يا طيب صل على عبدك الطيب وطيبنا به اللهم يا جميل صل على عبدك الجميل وجملنا به في الدنيا والآخرة. أما بعد حضرة المكرمين, para asatidz, para alim ulama, para habaib. Di sini ada guru kita Ustadz Ahmad Fahradi, hafizahullah. Saudara saya, teman saya Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habashi, Ustadz Ahmad Afif. Para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah semuanya bukan saya yang sebut, tapi Allah yang menyebut namanya dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Wabil khusus para hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Alhamdulillah, pada malam yang terang, yang sejuk, yang penuh barakah insyaallah, Allah kumpulkan kita. Allah ringankan langkah kaki kita di satu sahah, satu lapangan yang luas, yang sejuk, yang nikmat, disertai dengan guyuran rahmat Allah, karena kita menyebut nama Allah, karena kita bersalawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam 31 Desember, berapa jam lagi berubah menjadi 1 Januari. Tahun berapa? 2020. Ini kadang-kadang kalau orang udah lulus sekolah, udah nggak kerja, lupa kadang sama tahun. Ya, bukan hanya tanggal sama bulan, kadang-kadang tahun pun lupa. Dan kayaknya masih 2018 kadang-kadang. Ya, termasuk saya juga sering lupa. Maklum udah lulus sekolah ya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu, kita maklumi bahwa setiap malam pergantian tahun ramai orang, baik di Indonesia apalagi di luar negeri, merayakan perayaan tahun. Malam ditungguin jam 12.00, jam 00. Ya, lampu pada dimatiin. Baik di rumah, di kafe, di hotel, di gedung. Kadang-kadang di tempat pemerintahan pun begitu juga. Sampai pukul 00 begitu berdetik ya, detik yang ke-1 udah pergantian tahun tanggal 1 Januari, wah pada bersorak-sorak, pada bergembira. Kalau yang orang barat sekalian buka botol sampanye. Tahu sampanye? Sampah. Sampah berbentuk minuman, dimasukin ke perut, mabok langsung. Mau yang orang kaya, orang menengah, orang miskin ikut. Tinggal harga minumannya beda-beda, tempatnya beda. Ini kebiasaan orang-orang non-Islam. Dan itu sudah menjadi tradisi dan dianggap suatu hal yang lumrah, bahkan diresmikan. Ya kita nggak heran. Kenapa? Mereka tidak mempunyai ajaran seperti Islam. Mereka tidak punya qiyam, nilai-nilai yang menjadi panduan seorang hamba di muka bumi dalam kehidupannya di dunia. Apakah berada dalam tuntunan Allah, ajaran Rasulullah, ataukah bukan? Maka kita lihat
berbagai bangsa, mau yang agamanya Buddha ataupun Kristen ataupun Hindu dan yang lainnya, ya kita nggak heran. Cara perayaannya mungkin berbeda satu sama yang lain, tapi yang jelas tidak sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Tapi masalahnya itu ketika kita umat Islam, baik di Indonesia ataupun di negeri Arab ataupun di Afrika, kita mengikuti cara mereka. Nah, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada kita. La tattabi'anna sanana alladhina man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qila man ya Rasulullah ayyahud wa nasara? Qala faman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun Rasulullah sudah memberikan peringatan, sudah memberikan nubuat, penghabaran tentang hal yang akan terjadi di masa depan pada umatnya, bahwa pasti kalian. Sini adalah tattabi'unna atau la tattabi'anna. Pasti adalah lamul qasam dan nun taukid, berarti ada sumpah dari Nabi. Pasti kalian akan mengikuti cara jalan orang-orang sebelum kalian. Sebelum apa? Sebelum kalian, yaitu sebelum Islam Nabi Muhammad SAW. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira', satu hasta demi satu hasta. Artinya secara mendetil. Apa yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh orang-orang di luar Islam dianggap indah, dianggap keren, dianggap itu adalah modern. Mungkin ya karena mereka Allah bukakan pintu kekayaan. Sedangkan kita rata-rata negeri muslim adalah negeri dunia ketiga. Apalagi dijajah ratusan tahun. Jadi merekanya udah maju, udah ngerampok harta kita. Sudah dengan harta, kata Habib Nadir tadi bawakan hadis, malan yutghi, harta yang bikin mereka melampaui batas, sehingga merubah, mendobrak, merusak, mengganti nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai nalar sehat kita yang istilahnya memakai teknologi mereka, yang mengikuti cara mereka dalam ekonomi, dalam budaya sebagainya. Oh, ini keren ini, acara tahun baru diikuti. Bukan hanya tahun baru, Natalan juga diikuti, Valentine diikuti dengan segala keburukannya. Na'udzubillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka-mereka itu? Orang-orang sebelum kita yang nanti umat Islam akan mengikuti jalan mereka. Dibilang, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Rasul mengatakan, siapa lagi? Ya, artinya peringatan ini kalau diindahkan oleh umat Islam yang sadar nggak mau ngikuti, nggak mau ikutan. Kenapa? Pertama, dia dapat ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, mengikuti petuah para ulama. Yang ketiga, ada keinginan mencapai ridha Allah dan menjauhi larangan dan murka Allah. Ya. Rasulullah juga sabdakan dalam hadis yang lain, la yakun ahadukum imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan imma'ah, nggak punya prinsip. In ahsanan nas, kalau orang-orang pada berbuat baik, melakukan hal-hal yang terpuji, yang positif, ahsan, kalian juga ikut baik. Oh, orang-orang barat pada ngumpulin dana, sumbangan buat orang yang ketimpa musibah, tsunami atau apa, gunung meletus. Oh, kita juga. Wa in aza'an nas, tapi ketika kebalikannya, mereka orang-orang kafir berbuat keburukan, kemungkaran, asa'tum, kalian juga ikut. Walakin Rasulullah katakan, petuah beliau apa? Wattinu anfusakum,
Disiplinkan diri kalian, tanamkan, pegang erat pada diri kalian nilai apa? In ahsanan nas, kalau orang pada berbuat baik, ahsantum, kalian juga baik. Wa in asa'u alla tadhlimu, tapi ketika mereka berbuat buruk, kerusakan, kalian jangan ikut-ikutan juga berbuat buruk. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Kita diberi pegangan, kita umat Islam ada nilai-nilai yang kalau kita pegang, kita menjadi umat yang Rasulullah katakan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Ya, dunia dengan segala macam bangsa, dengan segala peradabannya, dengan kemajuan teknologinya, tapi mereka merasakan ada sisi-sisi negatif yang tumbuh bahkan berkembang di masyarakat dunia. Semakin maju negara mereka dalam dunia, justru kerusakan itu semakin berat dan nampak. Mereka melihat harta kekayaan yang dibuka oleh Allah untuk orang-orang kafir tersebut, dengan teknologi mereka, dengan ekonomi mereka, ya, dan sebagainya, tapi kerusakan dalam masyarakatnya juga parah. Ya. Bahkan semakin tahun semakin banyak modelnya. Ya, itu negara Inggris, negara Belanda, Jerman, sebagian negara bagian Amerika udah meresmikan resmi orang laki kawin sama laki dapat surat nikah, perempuan kawin sama perempuan boleh. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sebagai negara orang kawin sama tiang listrik juga boleh, bebas. Jadi dibikin perayaan, undang sebagian orang, ya nikah dengan tiang listrik, dapat surat. Nah, itu otaknya di mana? Duitnya miliaran, ya, duitnya miliaran. Gelarnya S1, S2, S3 bisa, hartanya banyak, punya pabrik, tapi otaknya, ya, akalnya tidak ada, nggak punya nilai. Hanya dunia, merusak otak itu. Ya. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara macam-macam. Sampai bosan. Sampai akhirnya mereka cari yang aneh-aneh. Ya. Ini kemarin kebetulan saya ngobrol sama saudara saya, dia membaca atau mendengar di YouTube pendapat para pakar-pakar ilmuwan yang berkaitan dengan sesuatu yang adiktif, sesuatu yang istilahnya apa adiktif? Ya, ketagihan. Kita punya ketagihan HP, ketagihan game, ya. Ada yang ketagihan dengan umpamanya obat-obat terlarang, mabuk-mabukan, dengan hal-hal yang lain. Ya, dikatakan bahwa dalam otak manusia itu ada satu bagian, di situ letak kebahagiaan atau kesedihan manusia. Ketika seseorang itu normal, ada balance, ada keseimbangan antara bahagia dengan kesedihan. Ketika ada saat-saat dia gembira, senang, itu naik tuh. Yang sedih, agak jomplang, kalah dengan kebahagiaan dia. Normal, tapi nanti turun lagi, balance lagi. Sebaliknya dalam kehidupan manusia terkadang ada musibah, ada problem yang bikin dia sedih atau tertekan, itu naik. Tapi nanti akan balance lagi, karena dunia tidak ada sesuatu yang tetap. Tapi yang jadi permasalahan di zaman sekarang dengan adanya HP, dengan adanya game, dengan adanya macam-macam permainan dan sebagainya, itu kebahagiaannya itu dipaksa, dipacu terus-menerus, sehingga naik terus, nggak turun-turun. Tapi ada satu batas, mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itu pasti orang bosan. Masalahnya itu nanti turunnya lambat, nggak bisa langsung turun menjadi balance atau seimbang. Tapi kebalikannya, ketika dia sudah nggak senang dengan perkara yang adiktif tadi,
muncul stresnya, muncul sedihnya, muncul sumpeknya, naik itu bagian timbangannya. Separuh timbangan yang berisi kesedihan, kesumpekan, stresnya naik. Masalahnya kalau sudah gak imbang ini turunnya juga lama. Yang kegembiraannya dengan HP, dengan game dan sebagainya naiknya lama karena dia asyik berhari-hari, berbulan-bulan. Turunnya itu nunggu dia bosan. Yang harusnya orang gembira 1 jam, 1 hari, turun lagi, normal lagi. Ini dipaksa. Ketika dia sudah sumpek, ini naiknya susah turun. Maka sumpeknya itu terus-terusan sampai di negeri barat banyak orang bunuh diri. Banyak orang lagi makan obat-obatan terlarang, tambah hancur. Ya. Nah, ini hal-hal yang sudah dijalani, dirasai oleh orang-orang non-Islam. Kita umat Islam kalau bisa jangan mengikut. Ya. Nah, jadi mesti balance. Kalau kita mencari kegembiraan dengan apa? Dengan Allah. Dengan apa? Bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan menjadi tumaninah hati seseorang. Ya, maka alhamdulillah ya, di sini Ustaz Ahmad Fahrezi, keluarga ya, Bapak Haji Sa'alan ya, Ibu Bapak Haji Nurdin bin Haji Sa'alan, keluarga besar mereka, baik istri, saudara, ipar, anak berjasa. Para KBMR di sini juga, para panitia juga semuanya kerjasama melaksanakan acara zikiran, acara maulidan pada malam tahun baru. Ya, luar biasa. Pahalanya mereka. Ada 100 orang, ada 200 orang, 500 orang, masing-masing dari mereka yang berperan, Allah tulis pahalanya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga kita tidak boleh melupakan jasa Al-Habib Munzir Al-Musawa. Bagaimana beliau berapa belas tahun yang lalu setiap malam tahun baru membikin, ya, kadang di BKT, kadang di masjid mana, ya. Apa tujuannya? Kalau dulu-dulu rasanya orang jarang bikin acara tahun baru dengan pikiran, dengan maulidan. Bahkan kadang-kadang di pinggir, di jalan raya atau di samping BKT atau di lapangan, ya. Kenapa ini tidak ada kaitannya dengan agama? Apa kita disunahkan kalau malam tahun baru kita bikin pikiran, bikin maulidan? Apa sunnah? Kan enggak. Kita mau zikir pada Allah kapan aja. Nggak kenal tahun, nggak kenal bulan, nggak kenal hari. Mau siang atau malam. Itu bagus, itu berpahala. Itu mendekatkan diri kita pada Allah. Tapi karena dilihat oleh almarhum, begitu juga para kiai-kiai atau para habaib lain yang membuat acara-acara malam tahun baru, melihat keadaan umat sudah tergiring ke arah tadi, yang ikut-ikutan dengan cara orang non-Islam. Ya, laki perempuan jam 12 malam masih kumpul di luar. Entah perbuatan apa yang mereka lakukan nanti dengan tema tahun baru, dengan gembira dia, akhirnya ada setan di situ berbuat yang lain-lain. Ada yang mabok-mabokan, ada yang naudzubillah dan sebagainya. Maka ulama karena cerdasnya mereka berpikir, gimana cara ini menarik umat supaya jangan terjerumus ke sana. Dibikinlah acara-acara seperti ini. Supaya sadar, supaya tergerak orang-orang yang masih punya nurani, yang punya iman. Ini cara yang diridai oleh Allah. Diarahkan ke tempat yang baik, jangan dibiarkan kosong. Diberikan majelis tandingan. Walaupun kita ini belum jam 12 ya. Kalau dulu Habib Munzir kalau nggak salah sampai jam 12 ya. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada. Pulang dari sini kita tidur dah. Mau bangunnya jam 4, jam setengah 5 silahkan. Jam 12 nggak usah dengar-dengar, nggak apa-apa. Walaupun ada suara petasan bunyi, udah biarin, gue capek. Kita siasatin dengan capek duluan sekarang, pulang tidurnya nyenyak insya Allah. Ya, begitu juga hadirin rahimakumullah, bahwa dalam Al-Quran, dalam makna ayat Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, walaula daf'ullahin nas, balaulah bukan
sebagian manusia menjadi penolak terhadap sebagian manusia yang lain. Artinya ada orang-orang yang berbuat maksiat mengundang bala dan murka Allah, tapi ada sebagian manusia yang beribadah taat kepada Allah, berzikir, bermunajat kepada Allah, maka Allah yang tadinya mau menurunkan bala nggak jadi turun gitu, gara-gara ada sebagian yang masih mengingat Allah. Kalau orang tanggal jam 12 malam pada lupa sama Allah, ghafil, maka tertolong masih ada orang yang zakir kepada Allah. Ya, Al-Habib Umar bin Hafid, guru mulia kita, sering dalam ceramah-ceramah mengatakan bahwa satu majelis kebaikan, baik majelis ilmu atau majelis maulid atau majelis ratib ataupun apalagi macam-macam majelis manaqiban dan sebagainya, satu majelis ini bisa menolak bala yang turun dari 70 majelis keburukan. Sono orang kumpul maksiat, sono ada tempat orang mabok-mabokan, ini main judi, ini berbuat pacaran, apa macam-macam. Mengundang turunnya bala dari Allah. Satu majelis kebaikan bisa mentekel atau menghalau daripada bala yang turun gara-gara 70 majelis sial tadi. Ya, jadi majelis kita ini masya Allah, ya, bukan sekedar manusia, tapi efeknya ini ya menjadi keamanan insya Allah buat negeri kita. Ya, tapi kalau yang bikin majelis keburukannya ada 10.000, sedangkan majelis kebaikannya cuma ada 100, ya domplang juga, bisa jebol tuh handle-nya. Ya, kita ingat berapa tahun yang lalu 1 Januari banjir di Jakarta, bener nggak? Kapan tuh? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. 1 Januari, ya Allah, orang pada kebanjiran. Rumah saya juga kebanjiran waktu itu. Kan kira-kira gimana? Ya, ini mah tahun baru banyak apes nih, bikin susah. Ya, kita orang Islam, segala musibah yang menimpa umat Islam ataupun manusia dari sebab perbuatan kita. Fabima kasabat aydikum, karena perbuatan kalian juga. Ya, jadi masya Allah Habibana Munzir sudah wafat bertahun-tahun, tapi kebaikannya ngalir. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha lam yanqus min ajrihim syai'. Siapa orang yang mensunnahkan, artinya membuat suatu cara baru yang baik, maka bagi dia pahala atas perbuatan yang baru itu dan pahala orang yang mengikuti dia, yang meniru dia, tanpa mengurangi pahala siapapun juga. Ya, itu man sanna sunnatan hasanah. Kebalikannya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Siapa orang yang mensunnahkan satu perkara yang buruk, maka bagi dia dosanya dan dosa orang yang ngikutin dia tanpa mengurangi dosa siapapun juga. Dosanya utuh semuanya. Ada 100 orang ngikutin, masing-masing dapat tulisan 100 dosa. 100 orang masing-masing 100 dosa. Yang ngajarin, yang memberikan contoh, dia dapat dosa 1 plus 100 dosa. Plus kali itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita umat Islam, ya, mesti punya nilai, punya panduan. Kalau ada sesuatu perkara kita nilai. Ya, ulama katakan segala sesuatu nggak lepas dari 5 hukum. Apakah itu wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Apa makruh? Apa haram? Kita mengucapkan selamat tahun baru umpamanya kepada teman di kantor atau bos, boleh-boleh aja mubah. Tapi merayakan tahun baru dengan cara yang tidak islami, dengan maksiat, ya haram. Ini kita nggak bicara perayaan Natal ya, mengucapkan Natal, enggak, perayaan tahun baru, selamat tahun baru. Bagian ulama katakan ini sama aja dengan selamat sore, selamat pagi, Pak. Ya, boleh-boleh aja, tujuannya kita menghormati, menyenangi orang dengan perkataan yang baik. Tapi merayakan dengan cara yang tidak dihalalkan dalam Islam, ada haram. Apalagi kita niru cara orang-orang barat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum, maka dimasukkan dalam golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita harus bangga dengan nilai kita yang ada, ciri kita umat Islam.
Kita mesti sadar cara berpakaiannya kita, ini cara berpakaiannya Muslim. Ya, orang Islam, maaf, kita dulu di Indonesia pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Ini pakaian orang Islam. Orang lain tahu ini pakaian orang Islam. Orang Jawa, artinya Islam di Indonesia. Nanti di Arab mungkin pakai gamis. Di Pakistan pakai celana panjang, pakai baju gamis yang sampai dengkul doang. Islam cara berbeda-beda tapi sesuai dengan tuntunan syariat, menutup aurat, sopan. Begitu juga cara penampilan, rambut. Ya, orang sekarang nyukur rambut kadang-kadang model-model lah. Ya, ada yang niru gaya pemain sepak bola, ada yang niru gaya artis begini, ada yang begini. Nah, di kitab fikih itu dijelasin ada cara-cara gunting rambut yang makruh. Ya, oh ini cara orang Yahudi, ya, miara rambutnya, cukur rambutnya, ada makruh. Makruh itu artinya perkara yang dibenci oleh agama. Walaupun terkadang tidak sampai kepada haram. Orang Yahudi piara jambang, kita piara jambang. Tidak boleh niru-niru orang kafir. Orang bikin botak bagaimana, ada keriting macam-macam kayak di TV-TV orang barat, orang kulit hitam, ya ikuti. Kenapa? Keren. Ente nggak punya nilai. Apa nilai syariat? Apakah perkara sunnah atau wajib atau minimal mubah? Kita bisa ikuti. Diberi keluasan, kelonggaran. Selama mubah, oke. Tapi kalau sudah menjurus ke makruh, apalagi yang haram, stop. Kita punya prinsip. Kembali kepada hadis Rasulullah tadi, la yakun ahadukum imma'atan. Jangan, kata Rasulullah, kalian ini menjadi orang yang imma'ah. Orang yang plan-plan, nggak punya prinsip. Wah, saya kan nggak ngerti hukum agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanya sama ulama. Ustaz, saya baru nyukur anak nih, atau saya baru nyukur diri saya, modelnya begini nih. Kebetulan udah cukur dulu baru nanya sama kiai, gimana kiai? Waduh, cara pikir cukurnya itu kayak orang Yahudi nih, atau orang yang dibenci sama Allah, atau orang yang nggak bagus. Gimana Zat? Ya botakin dah, habis rubah lagi. Ya. Tapi kalau ustadznya bilang, oh nggak apa-apa, ini mubah. Bahkan kalau bisa ente ngikuti cara Rasulullah gunting rambut, nyara rambutnya bagaimana Rasulullah? Merawat rambutnya gimana? Karena Rasulullah ini apik segala sesuatu. Ada uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Ya, ada riwayat Rasulullah memiara rambutnya ada. Kadang Rasulullah sampai setengah kuping, kadang di bawah kuping, sampai ke bahu, tapi dirawat indah. Rasulullah suruh kita siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Rasulullah nyuruh, bahkan mensunnahkan kita itu mempraktekkan, mencontohkan rambutnya itu diminyakin. Ya, orang sekarang taunya tanco, ya kalau zaman dulu nggak tahu sekarang pakai apa nih, ya rapi, jenggotnya bagaimana, ya badannya bagaimana, sandalnya bagaimana, sikat giginya bagaimana, ya Rasulullah SAW 1400 tahun sudah mengajarkan perkara yang orang-orang Barat baru ngajarin mungkin 1 abad 2 abad. Sikat gigi udah diajarin Rasulullah. Kapan? Kalau masuk rumah, masuk masjid, mau sholat, mau wudhu, mau ngaji Quran, mau tidur, bangun tidur. Masya Allah, sikat gigi bukan 2 kali sehari orang Islam. Dengan kayu siwak. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan lagi untuk apa? Tahlil. Orang Betawi bilang dongkrak ya. Ya? Dongkrak gigi pakai tusuk gigi. Sunnah Nabi. Orang Barat begitu yang mengatakan, oh ternyata sikat gigi dengan alat mereka yang kita pakai sekarang ya apa-apa, karena masuk kategori juga menyikat gigi, membersihkan gigi. Model, oke. Orang Barat ilmu kedokteran gigi mengatakan, oh masih ada sisa-sisa makanan yang nyangkut di sela-sela gigi.
maka mereka pakai pembersih, pakai benang kadang-kadang tuh ya. Dokter gigi tuh ngajurin pakai benang untuk celah-celah gigi, bersihin sisa-sisa makanan supaya nggak bau, supaya nggak membusuk, supaya nggak kuman-kuman bersarang. Rasulullah udah ngajarin 1400 tahun. Pakai sendal. Berapa banyak masyarakat di daerah kita yang masih tradisional yang keluar nyeker mulu. Masyarakat kita yang mungkin 50 tahun yang lalu keluar, maaf, wanitanya, apalagi lakinya, masih terbuka dadanya, masih mandi di kali. Rasulullah udah mengajarkan nilai-nilai, ya, kesopanan, kesehatan, keindahan, ya. Ini agama udah disempurnain sama Allah, nggak ada yang lebih cakep lagi. Tinggal bagaimana pemahaman kita terhadap ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengenal tentang sosok Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengenal sunnah Nabi Muhammad. Sunnah itu adalah cara hidup, tariqahnya Nabi Muhammad, itu sunnah Nabi Muhammad. Ya, orang-orang dulu berlomba-lomba bersaing untuk apa? Banyak mana yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Maka mereka pelajari kitab-kitab agama, hadis-hadis Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad. Sampai di kalangan habaib itu, saya ingat Al-Habib Zain bin Ibrahim Besmit mengatakan ada 3 orang tokoh habaib yang terdahulu, yang kebetulan tercatat omongan mereka. Mungkin yang lain nggak tercatat, tidak dibukukan, tapi ada 3 tokoh habaib yang pernah berkata, tidak ada satu sunnah Nabi Muhammad yang tidak saya kerjakan. Saya berharap semua sunnah Nabi Muhammad sudah saya praktekkan. Bukan sunnah sholat aja, ya, bukan puasa Senin Kamis saja. Dalam setiap gerak-gerik Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad, cara tidurnya, cara bangunnya, cara ngobrolnya, cara makannya, cara nyisirnya, cara pakai bajunya, segala halnya. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW ngomong sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, aduh, ajaran kalian nih semuanya diatur. Nabi kalian semuanya diatur. Mereka juga dengki. Kenapa? Tradisi, kebiasaan, ajaran Yahudi selalu Rasulullah nggak mau sama dengan mereka. Nabi kalian ini tidak ada melihat kita atas suatu perkara kecuali dia pasti mau berbeda dengan kita. Cara rambutnya Yahudi begini, Rasulullah cari yang lain. Cara nyisirnya, cara pakaiannya, cara ini itu semuanya harus punya ciri khas kita umat Islam. Coba kita kembalikan pada diri kita, wanita kita, pakaian mereka bagaimana? Ya, kadang-kadang ada orang, oh sekarang lagi zamannya pakai jilbab, nutup, hijab, oh bagus. Tapi caranya nggak ngikutin ilmu. Kenapa? Pakai baju kaos yang ketat. Rambutnya ditutup, badannya kan tapi ketat, bentuk tubuhnya kelihatan. Ya, itu belum nutup aurat. Pakai celana jin yang ketat. Ya. Sedangkan yang namanya nutup aurat bukan hanya warna kulit yang disuruh tutup, bentuk tubuh juga harus tertutup. Makanya agak gombrang, agak longgar. Ya, laki-laki begitu juga. Ini kadang-kadang perempuan, laki-laki keluar pakai celana pendek. Kadang udah pakai celana panjang, pakai kaos, bentar-bentar ngangkat bajunya, pusernya ditunjukin. Ada tuh begitu, apalagi pas lagi olahraga. Kadang iseng nggak ngapa-ngapain ngelihat buka. Kadang kan puser ke bawah itu sudah aurat. Apa arti aurat? Coba tanya sama adik-adik, apa arti aurat? Hah? Aurat apa aurad? Kalau aurat zamannya wirid. Wirid itu, rati itu wirid itu. Tapi kalau aurah pakai tak, ya, ma haruma nadharuhu wa wajaba satru, apa yang haram dilihat orang lain dan wajib ditutup. Aurat, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang batin itu apa? Aib orang lain. Ini orang punya cacat, bukan cacat, artinya dosa atau kekurangan ini. Kita cari tahu, nanya-nanya atau ngintip, azab cari tahu auratnya orang. Ya, nggak boleh. Yang zahir ataupun yang batin. Jadi kita punya nilai, punya prinsip. Gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikir. Kalau kalian nggak tahu, ahlu dzikir ini artinya ulama yang mukhlisun,
yang amilun. Ya. Nah, kembali kepada 3 orang tokoh habaib yang mengatakan ma min sunnah sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad kecuali saya harap saya sudah mengerjakan. 3 orang ini siapa? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib. Yang kedua Al-Habib Umar bin Zain bin Smith. Yang ketiga Habib Saggaf bin Muhammad As-Saggaf. Ini dua-duanya muridnya Habib Abdullah Haddad. Tapi murid ketika masih kecil, masih umur 7 tahunan lah. Habib Abdullah Haddad sudah sepuh, ini masih kecil. Tapi dapat berkahnya Habib Abdullah Haddad, kemudian rajin dalam belajar, menjadi orang ulama saleh. Ya. Dikatakan Habib Abdullah Haddad ketika wafat itu umur 88 tahun. Beliau minta, berharap kepada Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan tidak ada sepotong daging di badan saya. Saking zuhudnya beliau. Maka ketika beliau sakit di kasur, ya, berapa lama? Menjadi kurus sampai yang tersisa hanya kulit dan tulang. Tapi tetap masih belajar. Muridnya datang ngaji kitab. Ya, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habib yang ngaji kitab 40 tahun sampai Abdullah Haddad mau wafat pun di kasur masih ngaji. Murid datang masih didengerin. Karena ilmunya udah ada di otak semua. Ya. Terkadang orang sepuh itu udah nggak sanggup lagi ngomong banyak tapi mendengar, ada berkah walaupun murid cuma baca, didengerin sama guru yang saleh. Begitu juga Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu Al-Khairat yang mendirikan pesantren Al-Khairat yang wafat kurang lebih tahun 69 atau 70. Beliau wafat udah 300 cabang pesantren atau madrasah yang beliau dirikan di Sulawesi. Kalau sekarang mungkin sudah 2000 cabang. Beliau katakan, saya mengharap saya ini tetap menuntut ilmu hatta ramak. Saya tetap mengajar sampai ramak, sampai nyawa di kerongkongan saya masih belajar. Benar, sampai beliau sepuh usia 80-an, beliau di kasur, orang masih ngaji kitab sama dia muridnya, enggak berhenti-berhenti. Ngaji Quran walaupun sudah sepuh, udah susah jalan. Biasa beliau ngaji dengan satu orang syekh. Syekh Karthim Al-Amri, mungkin putra beliau, Syekh Ridwan Al-Amri itu kalian sering dengar dulu, sering ceramah di MR. Itu ayah beliau sepuh, orang dari Hadramaut juga, teman akrab. Biasa ngaji bareng sama beliau Habib Idrus. Ketemu di mana, di masjid atau di rumah. Habib Idrus sudah sepuh pun dibopong ke rumah Syekh Karthim untuk ngaji bareng berdua. Antara maghrib sampai Isya. Ketika dibilang, ya Habib Idrus, jangan begini, antum sudah di rumah nggak apa? La natrukul ada. Saya nggak mau ninggalin kebiasaan. Kebiasaan yang baik, walaupun dia udah sepuh, udah nggak kuat, selama masih bisa-bisa. Dibopong. Ya, nah ini kebiasaan orang-orang dulu. Kita mesti baca, mesti pelajari orang-orang sirah perjalanan orang-orang salihin. Kiai-kiai kita di Indonesia, Masya Allah. Ya, wali-walinya banyak. Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Abdul Hamid Fasurwani, Kiai Hasan Mustafa, Bogor atau Jawa Barat sana. Ya, Guru Marzuki, Guru Al-Junaid, ya. Guru, Masya Allah, kiai-kiai dulu yang ikhlas, yang zuhud. Bahkan Allah kasih mereka karamah menjadi awliya Allah. Sifat mereka, hidup mereka adalah cerminan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, ujung-ujungnya, ayo deh belajar deh, ayo baca, pelajari sirah Nabi, pelajari sunnah Nabi, pelajari sirah para salaf sahabat. Ya, nah, ini saja kurang lebihnya ya yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup malam, insya Allah mungkin nanti ada yang menambahkan. Ya, nah, sedikit ada permintaan ya daripada keluarga almarhum Haji Nurdin bin Haji Sa'alan, ya. Kita bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, kita hadiahkan kepada almarhum, juga kepada orang-orang tua kita, kakek kita, paman kita, bibi kita yang meninggal. Ya. Qulhu 3 kali, pahalanya seperti hatam Al-Quran. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tambah sedikit Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, satu paket tuh. Al-Ikhlas dan Muawwidhatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أوصل وتقبل ثم قرأنا من سورة الإخلاص والمعوذتين في هذه الساعة المباركة هدية منا وأصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وقرة عيننا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ومخصوص سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا عبد الله الحداد صاحب الراتب عمر بن عبد الله صاحب الراتب شريف راس والشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم من الأرواح والاتساع ولزوم الذين شرسا من بن مولانا حسين بن أبو بكر صاحب الوربات أبي بكر بن علي جمالين وأصولهم وفروعهم ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذا البلدة خصوصا المرحوم حجي نردين بن حجي سعادة ووالديه وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terakhir saya ingin sampaikan satu hadis Rasulullah di mana Rasulullah sampaikan la yajlisu ahadun majlisan la yudhkaru fihi ismullah aw yusalla fihi Rasulullah illa kanat lahu tiratan yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang duduk di satu waktu dimanapun juga, di rumah, di kursi, di tempat, di pasar, di sekolah atau di mana, di kantor, tidak dia berzikir kepada Allah di tempat tersebut atau salawat kepada Nabi Muhammad kecuali majelis itu menjadi tirah buat dia di hari kiamat. Ahlan wa sahlan. Sama-sama Habib Salim atas. Alhamdulillah barakah. Ya. Kalau ada orang sepuh datang itu majlis barakah. Al Habib Umar sering ketika dulu kita di majelis kemudian datang tokoh-tokoh habaib yang sepuh, beliau menyebutkan hadis atau perkataan salaf, al barakah ma'asyiyabatikum, keberkahan bersama orang-orang tua. Jadi kalau satu majlis ada orang tua datang hadir, ada barakah dari Allah. Turun keberkahan, kebaikan buat kita. Ya, apalagi orang yang saleh, Al Habib Salim Al-Attas, rajin hadir majlis sampai di Jakarta di mana, masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat doa Habib Salim supaya kuat iman. Yang muda-muda yang belum dapat kerja mudah-mudahan jadi dapat kerja yang halal. Yang belum nikah supaya dapat jodoh yang baik. Amin. Yang lagi sekolah supaya dimudahkan pemahamannya bisa lulus, dapat kerjaan yang baik. Yang belum haji insya Allah dapat haji semua. Berkat Habib bin Umar bin Abdurrahman Attas wassalafus salih, berkat Habib bin Salim. Ya. Hadis Rasulullah katakan tidaklah satu orang duduk di satu majelis tidak ada zikir pada Allah walaupun sekali. Nggak ada zikirnya sama sekali. Bablas kita main sama teman, nongkrong ngobrol sama teman, nonton TV, nggak ada zikirnya sekali atau salawatnya sekali. Karena tilkal majlis tiratan akan menjadi penyesalan dia di hari kiamat. Walaupun nggak bikin dosa di situ akan jadi penyesalan. Di hadis katakan insya'a Allah. Kalau Allah mau Allah siksa dia. Kalau Allah berkehendak Allah maafin. Jadi kita nggak buat dosa aja bengong atau kita ngomong ngalor ngidul, bukan ngomongin orang, bukan dosa, itu bahaya.
Bisa disiksa sama Allah atau bisa juga Allah maafin. Tapi tetap akan menjadi penyesalan. Nah, makanya Habib Ali Habsyi Shahibul Maulid katakan, kalau kalian duduk satu majelis, minimal duduk ingat, kalau bisa dari awal, baca Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah dah. Minimal itu. Ada zikirnya, ada salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tiap kali duduk, mau duduk sama istri, sama teman, sama saudara, nonton, main, jangan lupa berzikir kepada Allah. Ya, ayo kita baca bersama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gampang kan? Cuma dua, bismillah, salawat. Kalau mau ditambahin wala haula wala quwwata illa billah, wah cakep dah. Witir jadi 3. La haula wala quwwata billah kanzun min kunuzil jannah, satu simpanan harta dari harta karun surga, kata Rasulullah. Ya. Ini saja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.